Ya, pengalaman ini mungkin buat sebagian tidak percaya, begitupun saya tadinya tidak percaya dengan legenda si penguasa Ratu Pantai Selatan atau yang lebih akrab disebut Nyi Loro Kidul. Kisah ini terjadi pada tahun 2009 lalu, tepatnya di mana saya diajak oleh seorang staf saya, sebutlah namanya Hani. Hani sendiri anaknya cuek, tomboy, dan dari latar belakang keluarganya Hani adalah berasal dari keluarga sederhana. Namun ada hal menarik buat saya untuk menyelidiki siapa dia. Usut punya usut saat saya bersilaturahmi ke rumahnya, ternyata pacarnya Hani itu orang pintar atau orang yang bisa melihat dunia lain. Sesampainya di rumahnya, yang tadinya saya hanya konsultasi, pacarnya meyakinkan kalau dunia seperti ini ada dua alam, antara alam manusia dan alam makhluk gaib. Singkat cerita, ketika saya menanyakan hal-hal yang berbau mistis, tiba-tiba pacarnya Hani, sebutlah namanya Fajar, tiba-tiba kesurupan. Awalnya aku tidak langsung percaya, namun apa yang kurasakan, bulu kuduku merinding dan hawa magis itu ada di sekitar rumah tersebut. Dan tiba-tiba Hani menyediakan rokok di Samsu dan kopi pahit tanpa gula, begitupun daun sirih beserta perlengkapannya. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikum salam, balas semuanya. Ini ada teman Nyai, jawab Hani. Iya, saya sudah tahu kedatangan kamu kemari. Di mana kamu mau tahu dan apa saja mengenai alam gaib, balas Fajar yang kesurupan itu. Kamu bisa datang sehari sebelum malam bulan purnama, dia menawarkan untuk main ke asalnya. Kenalkan, aku penguasa Laut Selatan, Nyi Loro Kidul, balasnya lagi. Jangan kaget, karena saya tidak pernah menyakiti siapapun, terkecuali manusia-manusia bodoh yang mereka tergiur oleh harta, tahta dan gemerlap dunia lainnya, sambil dia merokok dan mengunyah daun sirih tersebut. Lalu apa pintamu, hai anak muda, dia menanyakanku. Aku tidak minta apa-apa, Nyi, hanya saja perkenankanlah kalau saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tempat Nyai, walau hanya sebentar saja, balasku. Baiklah, aku lihat kamu pemuda yang baik dan kamu tidak sombong. Maka aku undang kamu beserta Hani dan Fajar, tentunya datanglah sehari sebelum malam bulan purnama, balasnya lagi. Dan waktu itu beliau minta pamit untuk meninggalkan raganya Fajar setelah tubuhnya kembali sadar. Fajar pun mengajak ngobrol apa yang dikatakannya ketika dia kemasukan. Akhirnya Hani pun menceritakan kalau aku beserta Fajar dan Hani diperbolehkan berkunjung ke kediamannya di pantai selatan, yaitu tepatnya di Pelabuhan Ratu, dan setelah itu Fajar pun menghitung semua tanggalan 2 dan bulan 2 Jawa, dan pada waktu itu kurang dari 2 minggu, kami bisa berkunjung ke Pelabuhan Ratu tersebut. Singkat cerita, 2 minggu pun hampir berlalu. Aku yang disuruh berkunjung pun bersiap 2 berkunjung ke daerah Pelabuhan Ratu. Selepas pulang kantor kami pun bersiap 2 menuju ke arah Depok, di mana Fajar dan Hani tinggal di Depok Lama. Entah saya sendiri pun sudah lupa jalan 2-nya, karena ketika berangkat ke sana hari pun sudah gelap. Saya dan supir saya berangkat menjemput sepasang kekasih tersebut. Sesampainya di sana tepat jam 21, dan pada waktu itu, malam Jumat, kami berangkat. Perjalanan yang kami tempuh bukanlah perjalanan yang singkat, melainkan harus melewati beberapa tikungan 2 tajam dan gelap, terlebih jalurnya terjal dan tidak sedikit jurang 2 yang rawan, dan kami pun harus melewati jalanan tikus karena pada waktu itu ada sebagian jalanan yang sedang diaspal. Ada beberapa keanehan yang terjadi di perjalanan. Pertama saya kemasukan yang buyutku berpesaan agar hati 2, dan yang kedua, Fajar pun tak luput dari kemasukan setan bisu atau kata orang Jawa bilang setan gagu. Perjalanan yang kami tempuh kurang lebih 4 jam dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu, dan ketika kami mau sampai di daerah Pelabuhan Ratu, tiba 2 ekor musang yang ukurannya sebesar anak kambing melompat di depan kaca mobil. Sontak kami pun terkejut, dan tak lama kemudian dari kami berempat melihat sesosok perempuan cantik memakai kebaya hitam berlapiskan payet 2 yang terukir indah dengan warna emas, juga mahkota di atas kepalanya beserta bunga melati yang menghiasi hiasan rambutnya yang dikonde. Sekilas bayangan itu menampakkan senyumnya, dan sekilas aku melihat hampir sama cantiknya seperti selebriti Marini Zumarnis. Cantik dan sopan. Tenang, kalian semua. Nyai senang katanya dengan kedatangan kalian, ucap Fajar. Dia sangat senang, dan itulah bentuk asli Nyi Loro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Jika senang menyambut kedatangan kita, balasnya lagi. Sesampainya di Pelabuhan Ratu, lebih tepatnya jam 0 dini hari, kami langsung menaiki beberapa tangga menuju makam Nyai Ratu Loro Kidul, dan di sana sudah ada beberapa juru kunci yang memandu ritual penyambutan. Kami pun disambut dengan tahlilan dan beberapa pengajian ayat 2 suci Al-Quran, dan salah satu dari juru kunci tersebut menghampiriku ketika acara tahlilan
dan pengajian selesai. Maaf anak muda, tujuan apa, sehingga anak muda datang ke tempat seperti ini? Timpalnya, iya Pak. Maaf saya hanya mau berkunjung ke makam Nyai Ratu, jawabku. Oh baiklah, saya pikir ada sesuatu yang lain, balasnya lagi. Aku lihat makam yang berada di atas bukit itu berjumlah 4 makam. Dan ukurannya sedikit panjang dari makam 2 pada umumnya, dan banyak sekali aku lihat foto 2 Nyai Loro Kidul yang berada di dalam makam tersebut. Bahkan ketika kita masuk pun banyak sekali yang menjajakan aksesoris atau hiasan 2 juga foto 2 Nyai Loro Kidul. Aroma kemenyan dan bau 2 wangi menusuk hidungku. Seketika itu pula kami disuruhnya untuk perbanyak berdoa serta memanjatkan pujian 2 kehadirat Sang Halik. Setelah kami berziarah lebih tepatnya dan foto 2 di makam tersebut, kami pun menuruni tangga bukit tersebut. Karena makam tersebut berada di atas bukit, sesudah kami sampai di bawah bukit tersebut, kami pun disuruh mandi yang letaknya berada di bawah bukit tersebut. Sekilas cerita mengenai Nyai Loro Kidul sampai beliau tersesat ketika diusir dari kerajaannya karena ulah teluh dari ibu tirinya. Dia berlari menuju pantai selatan dan dia mandi di bawah bukit tersebut yang konon tempat mandinya tersebut mempunyai 7 nama atau disebut dengan permandian 7 sumur. Setelah belayu mandi, maka kutukan teluh dari ibu tiri tersebut lunturlah, semua penyakit 2-nya, seperti bisun dan koreng juga gatal 2 tersebut, hilang semua dan menjadi sesosok perempuan yang cantik dan tangguh di daerah Laut Selatan. Kembali ke ceritaku tadi, kami pun satu persatu mandi di 7 pemandian tersebut yang letaknya berada di bawah bukit tersebut dan menghadap Laut Selatan tersebut. Setelah kami mandi, kami pun menunggu waktu salat subuh. Sambil menunggu kami pun berempat tidur di mobil, karena dirasa waktu itu menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Tak terasa kami pun berempat tidur dengan diiringi terpaan ombak laut pantai selatan atau Pelabuhan Ratu. Sayup 2 aku dengar suara kereta kencana yang menunggangi seorang wanita cantik dengan memakai busana ratu yang berwarna hijau lumut. Di kepalanya memakai mahkota dengan bunga melati sebagai penghias rambutnya yang sedikit terurai. Aku sendiri pun diajak berkenalan dan menyampaikan beberapa perbincangan. Terima kasih anak muda, sudah memenuhi undanganku, ucapnya. Iya, Nyai Ratu. Justru ini satu penghargaan buat saya bisa bertemu dengan Nyai, balasku. Ada hal yang mungkin belum kamu ketahui. Kesekarang banyak manusia 2 bodoh yang menyembah makhluk 2 sepertiku dan tak pelak mereka berani mempertaruhkan nyawa 2 mereka. Maka sesungguhnya aku hanyalah manusia, setengah siluman, tapi aku mensyukuri apa yang telah terjadi. Mungkin ini takdirku, balasnya lagi. Iya Nyai Ratu, aku kemari hanya ingin memenuhi janjiku untuk bisa bertandang di wilayah Nyai. Maafkan kami, kalau kami sudah lancang, jawabku. Ingat nak, sesungguhnya manusia lebih sempurna dari apapun dan jangan pernah menduakan Tuhanmu. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, balasnya lagi, dan itulah terakhir kali beliau mengingatkan aku pada sesuatu yang antara percaya dan tidak percaya, tepat pada pukul 5. Kami pun terbangun, kami pergi lagi ke atas bukit tersebut untuk menunaikan ibadah salat subuh, dan di samping makam tersebut ada mushola yang cukup ramai disinggahi para peziarah. Sesudah kami salat subuh, tak luput kami mengunjungi makam tersebut dan alangkah terkejutnya aku dari sekian banyaknya manusia yang berziarah. Aku menemukan 2 buah bunga melati dan 2 buah bunga Kamboja. Konon katanya, apabila kita menemukan bunga tersebut, makan orang tersebut bisa menjadi temannya Loro Kidul. Hari pun sudah beranjak pagi dan tepat jam 7 pagi kami pun meninggalkan daerah Pelabuhan Ratu tersebut, dan di dalam perjalanan kami pun semua terdur dan sampai di Jakarta sekitar pukul 13. Singkat cerita, 3 minggu telah berlalu. Pada malam itu aku ingat betul dengan suasana udara yang sejuk. Sepulang bekerja seperti biasa aku pun mandi dan menunaikan salat isya dan mengaji guna menunggu waktu tidur, dan tepat jam 10 malam. Dikala lampu kamarku dan semua tetanggaku pada tidur, aku mendengar suara gemuruh angin, dan suara angin tersebut seperti menghantam pintu kamarku. Berak-tek-teknya gitulah suaranya. Lambat laun aku mendengar suara langkah 2 kaki kuda juga gemerincing kereta berkuda tersebut. Ya, aku ingat betul. Nyai Ratu Loro Kidul akan sering berkunjung guna melihat keadaan kita, dan aku teringat ada beberapa ayat 2 suci Al-Quran agar beliau bisa datang atau diundang. Aku berbincang 2 sesaat dan pada waktu itu tak luput bunga melati aku selalu sediakan di atas meja ruang tamu. Begitulah pembaca ini
Cerita nyata saya, dan sampai sekarang pun aku masih sering berkomunikasi. Dan beliau selalu memberi masukan dua yang sangat berguna buatku, dan buat kehidupan kedepannya. Dan cerita ini aku tuliskan, karena sudah mendapatkan persetujuan dari beliau. Sebagaimana kami selalu diingatkan dengan keadaan dua di sekeliling kita. Terima kasih sudah mampir di channel Ruang Pencinta Film. Jangan lupa like and subscribe, aktifkan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.